Kabupaten Rejang Lebong memiliki nuansa Islam yang kental karena masyarakat Islam yang ada di tanah Rejang ini memiliki kisah sejarah Islam yang patut kita contoh. Kabupaten Rejang ini memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan berdirinya beberapa pesantren di kabupaten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fahmi, kali ini di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Ilmu pengetahuan bukan hanya kita dapatkan di sekolah formal saja tentunya, tetapi bisa juga kita dapatkan di pondok pesantren seperti ilmu pengetahuan mengenai agama, Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kali ini di Jejak Islami TVRI Bengkulu pemirsa, saya akan mengajak Anda tentunya untuk melihat seperti apa proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di pondok pesantren Hidayatullah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Palbatu. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Inilah Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Rejang Lebong, salah satu lembaga pendidikan Islam yang dirintis untuk mendidik para remaja untuk lebih mengenal ilmu agama. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang khusus mendidik remaja putri yang ingin menimba ilmu agama untuk bekal mereka nantinya. Pemirsa Jejak Islami, saat ini saya akan ngobrol bersama dengan Ketua Yayasan Anak Soleh Hidayatullah, tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong di Desa Palbatu, Curup, Provinsi Bengkulu tentunya. Dan kali ini kita ngobrol tentang sejarah dari Pompes atau juga Pondok Pesantren Hidayatullah ini. Baru sedikit kita bakal ngobrol mengenai sejarah dari berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah ini tentunya ya. Nah ini berdirinya sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Berdirinya tahun 2002. Tahun 2002 itu perintasannya. Oke, dan saat ini merupakan sudah menjadi satu yayasan ya? Iya, betul. Oke, nah untuk awal mulanya boleh cerita terlebih dahulu? Dulu tahun 2000 ya, dimulai dari tahun 2000 itu ada penugasan kader kita, kader ya guru atau ustadz dari Hidayatullah Provinsi ya, Hidayatullah Kota Bengkulu. Itu menugaskan salah satu ustadznya atau kadernya ke Curup ini tahun 2000, kemudian proses, kemudian tahun 2002 dapatlah tanah wakaf ini, kemudian didirikan pesantren. Oke, jadi ini merupakan tanah wakaf yang dijadikan pesantren tentunya ya. Nah, saya tadi sudah jalan-jalan tentunya dan lihat-lihat juga sekeliling dari Pompes ini tentunya, dan ini semua santrinya itu perempuan. Nah, itu ada alasan tertentu nggak Pak? Oh iya, ini jadi untuk ini karena kita di bawah naungan Ormas Hidayatullah yang pusatnya di Kota Bengkulu. Untuk di Bengkulu memang itu dikhususkan untuk santri tingkat SMP dan SMA itu putra. Untuk yang putri itu kita harus menyediakan tempat khusus yaitu di sini. Ya, terpilihlah kampus kita ini sebagai tempat untuk pengkaderan putri ya, atau pembinaan khusus putri ya. Oke, baik. Jadi itu alasannya ya Pak ya. Soalnya dari tadi saya lihat itu perempuan semua santrinya. Nah, untuk berapa murid sendiri untuk santrinya di sini? Jadi di sini ada 2 unit pendidikan, jadi SD dan SMP. Kalau yang SMP itu kita mulai berdiri tahun 2015 sampai sekarang. Itu baru 3 lokal. Nah, nanti tahun 2021, tahun ajaran 2001-2022 kita menerima 2 lokal, jadi sekitar 60 siswi. Sekarang kita ada unit ekonomi juga, perkebunan, ada jeruk, ada kopi juga,
insya Allah sekitar ada 6 hektar di sini. Jadi sangat luas, iya. Oh, jadi berarti santrinya juga dilakukan pembelajaran mengenai hal tersebut ya, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya ya. Oke, jadi mereka punya skill sendiri nantinya untuk itu ya Pak ya. Oke, nah selain dari itu sendiri, ada lagi nggak pembelajaran khusus yang dilakukan oleh santri-santri yang ada di sini? Untuk skill ya, skill yang kita ini itu panahan, ya, ekstra ya, panahan, ekstra. Kemudian ada juga kepramukaan yang kita sebut dengan kepanduan. Kepanduan ya. Jadi banyak ya, luar biasa sekali tentunya. Ada juga skill masak-masak, memasak-masak untuk ibu-ibu tentunya. Ada juga dulu pernah menjahit, ya, iya menjahit pernah. Jadi, tapi itu sekarang sudah masih dilakukan atau tidak? Untuk kepanduan dan kepramukaan dan memasak-masak itu masih, tapi yang menjahit itu ditiadakan dulu selama COVID ini. Oke, selama COVID-19 ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga santri-santri yang di sini itu bisa menjadi santri-santri yang luar biasa tentunya di luaran sana nantinya ya. Baik pemirsa, itu dia tentunya untuk obrolan bersama dengan Ketua dari Yayasan Anak Soleh Hidayatullah, tepatnya di Desa Palbatu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pemirsa. Dan tetap ikuti Jejak Islami. Pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu, nah setelah tadi saya sudah melihat kegiatan dari para santriwati yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup, Provinsi Bengkulu, pemirsa, tentang kegiatan keagamaan yang ada di sini. Dan kali ini saya akan mengajak Anda tentunya untuk melihat kegiatan mereka untuk pembelajaran formal. Nah seperti apa? Tetap ikuti perjalanan saya di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Pondok ini selain mendidik para santrinya menjadi generasi muslim yang berakhlak mulia dan memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis, pimpinan pondok juga mendidik para santrinya supaya bisa hidup mandiri dan memiliki kemampuan dalam berusaha untuk mencapai tujuan hidup sesuai ajaran agama Islam. Dalam membentuk generasi Islam yang lebih baik, tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan hati dari para pengajar yang ada di pondok ini. Mereka selalu memberikan ajaran supaya para santri tetap berdoa dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukan aktivitas. Pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu, saat ini saya akan berbincang tentunya bersama pembina dari Yayasan Anak Soleh Pondok Pesantren Hidayatullah di Kabupaten Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk Yayasan Hidayatullah ini sendiri, ini hanya di Bengkulu saja atau di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia sekarang ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Bahkan di Provinsi Bengkulu ini aja sudah masuk di setiap kabupaten. Iya, setiap kabupaten sudah ada cabang Hidayatullah. Oke, nah untuk di Kabupaten Rejang Lebong sendiri ini udah berapa banyak yang berdiri? Untuk Kabupaten Rejang Lebong ini ada 2 kampus. Jadi yang satu ini di sini ya di apa nama alamatnya ini? Palbatu, yang kedua di Kesambe Lama. Kesambe Lama. Ya, enggak, itu di sana itu Sus Putra. Jadi yang putri itu di sini. Oke, nah baik. Untuk Yayasan Hidayatullah ini sendiri, Pak, itu pusatnya ada di mana? Pusatnya ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Nama desanya itu Gunung Tembak. Di situ ya cikal bakalnya
jauh ya Pak? Oh lah, jauh, Kalimantan Timur. Kalimantan Ya. Timur. Ya, oke. Untuk visi misinya sendiri, kita bicara mengenai visi dan misi dari Yayasan Hidayatullah ini sendiri, kalau boleh tahu apa Pak? Oh, visi misi kita itu ialah membangun peradaban Islam, Pak. Artinya supaya kita ini beradab. Ya, kalau misalnya mendengar azan, ya kita harus ke masjid. Nah itu kan. Kemudian melakukan amalan-amalan harian, misalnya ya. Ada baca Quran, ada wirid-wirid harian, wirid pagi, sore, malam. Nah, gitu. Yang sudah kita laksanakan ya berjalan, tentu karena baru ya tentu baru mulai jalan, jadi mungkin sudah ada yang sudah bisa lihat hasilnya, atau mungkin sudah ada yang belum, masih dalam tahap berjalan program itu. Tapi semuanya itu saya lihat sudah berjalan semua, pengurusnya sudah melaksanakan semua program yang sudah kita tetapkan di hasil rapat kerja yayasan itu. Oke, baik, ini satu lagi nih Pak ya. Dan kita ada di pandemi COVID-19 nih, dan seluruh sekolah formal itu melakukan pembelajaran di rumah ya. Nah, ini berdampak dengan tidak dengan pesantren Hidayatullah sendiri Pak? Oh, kalau kita ya tetap, karena kita ini boarding berasrama, ya kita tetap melaksanakan seperti biasa, tetap tatap muka, karena mereka juga sudah berbaur di sini, ya di masjid, jadi tetap kita tidak ada yang dari luar begitu masuk, jadi kita aja. Oke, baik, berarti tetap berjalan seperti biasa, tidak mengikuti halnya yang di luar untuk sekolah formal ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak tentunya atas waktunya, semoga menjalankan tugasnya dengan baik dan kedepannya biar lebih sukses lagi Pak ya. Nah pemirsa, itu dia tentunya untuk obrolan bersama dengan pembina dari Yayasan Hidayatullah di Desa Palbatu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Tetap ikuti perjalanan saya di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Pada dasarnya, pendidikan life skill yang ditetapkan dan diterapkan di pondok pesantren ini memiliki tujuan, yakni mempersiapkan pendidik dan peserta didik atau santri agar memiliki kemampuan serta keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan dan persaingan global di masa yang akan datang. Hingga saat ini, pengurus pondok menerapkan kepada santrinya bagaimana cara untuk membudayakan jeruk, salah satu usaha di pondok ini. Pembelajaran ini adalah salah satu materi yang diterapkan kepada santri dengan tujuan bila para santri mampu hidup secara mandiri bila sudah keluar nantinya dari pondok pesantren. Pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu, dan saat ini saya akan berbincang tentunya bersama dengan Kepala Sekolah Integral dari Yayasan SMP Hidayatullah di Kabupaten Rejang Lebong, Kota Curup, Provinsi Bengkulu. Untuk sistem pembelajaran sendiri di SMP ini apakah sama dengan SMP-SMP yang ada di luaran sana dengan yang lainnya Pak? Kami coba untuk berbeda, ya itu coba untuk berbeda. Tadi kita mengkolaborasikan antara pelajaran umum dengan pelajaran diniyah kepesantrenan. Jadi dari waktu belajar saja sudah jelas kita beda. Insya Allah lebih panjang, ya kan. Kemudian juga kami jamin muatannya juga Insya Allah lebih kepada pendidikan keislaman. Oke. Nah, untuk waktunya sendiri tadi bilangnya lebih panjang, ya itu mulai dari jam berapa, berakhirnya sampai jam berapa Pak kalau boleh tahu? Ya, jadi kita di sini pendidikan kita itu memang kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi mulai sebenarnya dari bangun tidur itu sudah kita tanamkan untuk sholat malam jam 3.
ya kan, kemudian nanti bersih diri, mandi dan lain sebagainya. Kemudian ada waktu menghafal Quran karena kita juga target kita, fokus kita adalah tahfiz dan bilingual dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi pagi itu anak-anak memang fokus menghafal Quran. Nah, setelah subuh itu nanti ada halakoh Quran setoran hafalan baru. Nah, kemudian setiap hari kecuali memang nanti hari Ahad ada keringanan. Jadi kan kalau Ahad kan mereka ada kerja bakti untuk bersih diri gitu kan. Nanti masuk 7:30 ya, 7:30 masuk sholat duha, tadarus Quran, kemudian belajar seperti biasa sampai asar, sampai jam 3. Itu belajar sekolah SMP formal seperti biasa gitu? Ya, formal plus ada diniyah campur di dalamnya, pelajaran keagamaan. Jadi campur di situ jam 3. Nah, nanti setelah salat asar mereka fokus bersih diri, persiapan bersih diri, makan sore atau makan malamnya karena sore gitu kan. Sore. Jadi nanti setelah maghrib itu fokus ya tahsin Quran, perbaikan bacaan Quran dan murojaah hafalan. Nah, setelah salat Isya maka ada belajar malam sekaligus tambahan mufrodat, kosakata bahasa Inggris dan bahasa Arab. Arab ya, oke. Nah, berarti padat sekali jadwal pembelajaran di SMP Integral ini tentunya ya, padat sekali. Nah, untuk itu kita berbicara dulu mengenai prestasinya nih Pak. Adakah prestasi-prestasi yang mungkin dibanggakan oleh SMP Integral ini? Jadi alhamdulillah anak-anak kita lomba tahsin Quran sudah sempat masuk di perwakilan provinsi ya di Palembang waktu itu sempat. Alhamdulillah sekarang santri kita sudah ada beberapa orang yang sudah hafiz 30 juz. Tinggal nanti kita tarik karena sekarang posisinya hafiz 30 juznya di Jawa. Jadi nanti tinggal kita tarik ke sini untuk kita mengembangkan lagi di sini. Mungkin salah satu prestasi di Quran itu. Oke, luar biasa ya. Dan prestasi untuk yang di umumnya sendiri ada? Sampai saat ini mungkin masih di tingkat kabupaten saja. Jadi lomba-lomba MIPA dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk obrolannya Bapak. Semoga tambah sukses tentunya dan kedepannya santri-santrinya tambah luar biasa lagi ya. Nah, baik pemirsa di rumah tentunya untuk pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu, itu dia untuk obrolan saya bersama dengan kepala ataupun juga kepala SMP Integral dari Pondok Pesantren Hidayatullah yang berada di Desa Palbatu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Tetap ikuti di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Pondok pesantren ini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa di pondok pesantren bukanlah sebuah lembaga pendidikan yang hanya mampu menghasilkan santri yang hanya fokus dalam ilmu agama saja. Tetapi mereka harus menciptakan santri-santri yang kreatif, pengetahuan luas, dan mampu bersaing untuk menghadapi hidup yang lebih kompleks dan variatif di masa yang akan datang. Salah satu langkah untuk membentuk generasi penerus yang islami dan mampu hidup mandiri, para pengurus pondok pesantren selalu berusaha memberikan metode yang bervariasi sesuai tuntunan zaman. Hal ini dilakukan supaya mereka senantiasa bermanfaat, semangat dalam menjalankan persaudaraan dan mempererat ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu, nah kalau tadi saya sudah berbincang bersama dengan kepala sekolah, kemudian pembina dari Yayasan Hidayatullah, Pondok Pesantren Hidayatullah yang tepatnya berada di Desa Palbatu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tentunya. Dan saat ini saya akan ngobrol bersama dengan salah seorang santri. Dan kita akan bertanya mengenai pengalaman dan juga alasan santri tersebut kenapa memilih belajar untuk di Pondok Pesantren Hidayatullah ini tentunya. Nur, kenapa milih sekolah di pondok pesantren?
Saya memilih untuk bersekolah di pondok pesantren ingin menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, dan mendapat ridho Allah, yaitu salah satunya menjadi hafizah. Oke, menjadi hafizoh. Emang cita-citanya menjadi hafizoh ya. Untuk pembelajaran di pondok pesantren ini, pengalamannya Nur sendiri itu seperti apa? Pengalaman saya banyak, yaitu salah satunya seperti belajar bersama-sama teman gitu, belajar daurah tahsin bersama Ustadz Yahya, makan bareng sama teman-teman banyak. Oke, banyak ya. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kan waktunya sangat padat tuh dari bisa dibilang dari jam 3 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, itu membiasakan waktunya itu susah nggak sih, Nur? Sebenarnya sih karena udah diatur gitu. Udah terbiasa disiplin, sudah dibimbing sama itu kakak pengasuhnya di sini juga ada. Oh gitu ya. Awal-awalnya ada kesusahan nggak sih? Paling susah bangunnya susah. Susah bangun ya? Karena jam 3 kan nggak kebiasa gitu. Betul. Oke, nah jadi itu tapi lama-lama sudah terbiasa tentunya ya. Sudah terbiasa. Nah, ada prestasi nggak sih Nur yang udah Nur raih selama di pondok pesantren ini? Kalau prestasi paling kalau ngambil juara aja. Ngambil juara aja ya. Al-Quran udah hafal semuanya? Alhamdulillah baru 5 juz tapi. Alhamdulillah baru 5 juz ya, luar biasa tentunya. Oke, terima kasih banyak untuk Nur. Semoga menjadi santri yang baik dan juga pastinya cita-citanya tercapai ya. Nah pemirsa, itu dia obrolan bersama dengan salah seorang santri dari Yayasan Hidayatullah di Kabupaten Rejang Lebong, Curup, Provinsi Bengkulu tentunya. Dan tetap ikuti pemirsa perjalanan saya di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Semangat dan kebersamaan selalu mereka tanamkan. Selain dalam rangka merealisasikan moto religius, hal ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran kepada generasi muda yang ada di Kabupaten Rejang Lebong untuk memperdalami ilmu agama Islam. Untuk meningkatkan pendidikan ajaran agama Islam di Kabupaten Rejang Lebong, banyak hal yang dilakukan oleh para tokoh agama di Kabupaten Rejang Lebong, baik di bidang sekolah ataupun pendidikan lainnya dalam mengembangkan ajaran Islam dengan generasi penerus, dan itulah tujuan utama bagi masyarakat yang ada di tanah Rejang ini. Pilihan bersekolah di pondok pesantren tentunya akan menjadikan kita seseorang yang lebih mengerti tentunya tentang agama dan bisa menjadikan kita menjadi hafiz Al-Quran pemirsa dibandingkan dengan kita bersekolah di sekolah formal biasanya. Nah pemirsa, demikian sudah tentunya untuk Jejak Islami TVRI Bengkulu kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami sampaikan untuk Jejak Islami TVRI Bengkulu di kesempatan kali ini. Akhirnya saya Khairul pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.